Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto safari ke 5 negara di Timur Tengah menggalang dukungan untuk mengevakuasi 1.000 warga Gaza yang terluka korban perang Hamas-Israel. Juga siap untuk menerima korban-korban yang luka-luka. Kami nanti segera akan mengirim Menteri Luar Negeri untuk diskusi dengan pemerintah Palestina, dengan pihak-pihak di daerah tersebut, bagaimana pelaksanaannya. Untuk kami siap mengevakuasi mereka yang luka-luka, mereka yang kena trauma, anak-anak yatim piatu, siapapun yang oleh pemerintah Palestina dan pihak-pihak yang terkait di situ, mereka ingin dievakuasi ke Indonesia, kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk mengangkut mereka. Kita memperkirakan mungkin jumlahnya sekitar 1.000 untuk gelombang pertama. Syaratnya adalah semua pihak harus menyetujui hal ini. Kedua, mereka di sini hanya sementara sampai mereka pulih sehat kembali. Dan pada saat mereka pulih sehat kembali, kondisi di Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah mereka asal. Dan kita akan bahas langkah Indonesia ini bersama para narasumber yang sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Yang pertama ada Ketua Dewan Pembina Medical Emergency Rescue Committee, MERSI, Dr. Sarbini Abdul Murad, dan juga pengamat Timur Tengah Hasbullah Satrawi yang sudah bergabung juga melalui sambungan Zoom. Pak Sarbini dan Pak Hasbullah, terima kasih telah bergabung bersama kami di NTV Dialog. Tapi saya mau ke Pak Sarbini terlebih dahulu untuk mengetahui berdasarkan laporan bagaimana gambaran para korban di Gaza saat ini. Ya, sebenarnya gambar umum sudah sama-sama kita ketahui, Mas, bahwa kondisi sangat memprihatinkan sekali. Operasi-operasi militer Israel tetap berlangsung terus, baik dari operasi terbatas di darat maupun operasi-operasi di udara yang memang yang menyasar kelompok-kelompok sipil dan juga menyasar bangunan-bangunan yang memang itu tidak pantas untuk dihancurkan. Oleh sebab itu sama-sama ketahui bahwa situasi kondisi di Gaza ini semakin lama bukan semakin membaik, apalagi bantuan-bantuan kemanusiaan di blokade ya. Jadi memang terjadi bencana kemanusiaan yang luar biasa ya di Gaza ini, yang memang ini membutuhkan perhatian yang sangat serius dari dunia agar segera gencatan senjata yang pernah disepakati bersama ini bisa dilaksanakan ulang untuk mencegah terjadinya korban-korban sipil yang luar biasa. Dan ini semua adalah hal-hal yang memang menjadi prihatin kita bersama. Karena kita lihat bahwa setelah Lebaran kita bisa merayakan Lebaran dengan begitu baik, tapi saudara-saudara kita di Palestina ini mengalami hal yang sangat traumatik bagi mereka. Nah, sehingga saya pikir apa yang diperjuangkan oleh dunia harus segera diperketat ya, sehingga perdamaian abadi, gencatan senjata yang permanen bisa berlangsung secara baik di Gaza. Sampai itu, Mas. Baik, lalu bagaimana dengan sarana prasarana yang bisa membuat para korban ini pulih sepenuhnya? Apakah mencukupi atau justru perlu adanya peningkatan sarana prasarana untuk para korban di Gaza? Ya memang kita kalau bicara sarana prasarana atau rumah sakit di Gaza memang sudah lama sudah kolaps, nggak bisa dioperasionalkan lagi ya. Dokter-dokter banyak korban, banyak luka-luka. Yang kita lihat kemarin itu beberapa ambulan ditembaki oleh Israel. Nah memang ini memang sudah tidak berfungsi lagi sama sekali. Jadi penanganan luka atau sakit-sakit lain itu dilakukan secara sangat minimalis, asalkan bisa tertangani, tapi ini tidak menguntungkan untuk jangka panjang. Oleh sebab itu di Gaza memang tidak ada istilahnya yang namanya area-area atau lokasi-lokasi yang dilindungi oleh Konvensi Jenewa, salah satunya rumah sakit atau tenaga medis misalnya yang tidak bisa dilakukan tindakan perang misalnya. Ini tidak berlaku di sana, Mas. Jadi rumah sakit dari utara, tengah, dan selatan ini semua kolaps, nggak bisa berfungsi sama sekali. Kalau untuk ada rumah sakit Indonesia itu dengan sebab keterbatasannya. Ini yang sangat menjadi prihatin bersama. Nah, sehingga saya pikir apa yang dipikirkan oleh Pak Presiden, saya pikir itu langkah-langkah maju ya, sehingga ini bisa mengatasi kekurangan-kekurangan dokter atau rumah sakit yang memang di sana sangat
memprihatinkan sekali. Kemudian rencana evakuasi korban ke Indonesia ini apa yang kemudian Anda ketahui? Sebenarnya ini kan bukan program baru ya Mas. Rencana ini bukan hal yang baru yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Ini sebenarnya tahun yang lalu bulan Juni pun beliau sudah mengatakan yang sama. Ketika itu beliau sebagai Menteri masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan, walaupun menjadi Presiden terpilih ya, tapi belum terrealisasi ya. Dan makanya ini adalah suatu angka maju yang dilakukan oleh Presiden, dan sehingga memang pasien-pasien yang memang di sana itu mengalami banyak kekurangan ataupun bisa jadi ada yang cacat dan sebagainya. Ini langkah yang baik. Tinggal bagaimana misalnya pihak-pihak terkait bisa melakukan pendekatan-pendekatan yang terutama dengan pihak Mesir untuk bisa mengevakuasi pasien-pasien yang diharapkan atau yang diinginkan oleh Pak Presiden. Karena gini Mas, kita Malaysia itu sudah maju lebih cepat. Malaysia itu bisa mengevakuasi sekitar 42 orang pasien ke rumah sakit di Malaysia pada tahun yang lalu. Nah maka sebab itu saya pikir kita harus mengapresiasi lah apa yang diupayakan oleh Bapak Presiden. Tinggal bagaimana stakeholder di bawah itu bisa melaksanakan upaya-upaya ini dengan baik, karena kita sudah setahun ini udah tidak ada follow up-nya. Oleh sebab itu saya pikir Indonesia sangat pantas untuk bisa mengevakuasi itu dengan beberapa keunggulan kita. Baik, yang kemudian harus kita ketahui dari 1.000 yang dievakuasi ke Indonesia, baik perempuan atau laki-laki, anak-anak atau dewasa, hingga pemenuhannya perlu kita ketahui lebih lanjut. Tapi jangan dijawab dulu Pak Sarbini, saya mau ke Pak Hasibollah. Diinisiasi oleh Prabowo Subianto sejak lama sebagai bentuk peran aktif Indonesia sebagai negara non-blok dan negara muslim terbesar di dunia, yang kemudian apa yang dikhawatirkan dari wacana memindahkan korban sebanyak 1.000 ini ke Indonesia? Ya, yang pertama kekhawatiran kita tentu saja karena ini sebentuk dengan apa yang disampaikan oleh Trump, bahkan diinginkan oleh Netanyahu, yaitu kebijakan usir paksa. Jadi ini menurut saya memang butuh kecerdasan yang luar biasa di dalam menyikapi apa yang sekarang terjadi di Palestina. Saya mengatakan secara kategori Mas, yang terjadi di Palestina belakangan, minimal per 18 Maret, itu sudah tidak memadai untuk dipahami sebagai keberlanjutan dari perang, saya menyebutnya sebagai perang Gaza jilid 1. Tapi yang setelah itu sebenarnya secara kategori saya memasukkan sebagai perang Gaza jilid 2. Apa bedanya Gaza 1 dengan Gaza 2? Di Gaza 2 ini ada tambahan perang, tujuan perang yang tidak terjadi di Gaza pertama. Yaitu apa? Adanya usir paksa. Kalau perang Gaza jilid 1 itu tujuannya hanya 3 disampaikan oleh otoritas Israel, yaitu membebaskan sandera, menghancurkan Hamas, dan membebaskan Palestina dari kelompok-kelompok ekstrim bahasa mereka. Itu di Gaza jilid 1, tapi Gaza jilid 2 sudah berubah menurut saya. Ada tambahan satu lagi, yaitu yang kita sebut sebagai upaya paksa atau usir paksa, yang itu diharapkan oleh Netanyahu dan mungkin terilhami oleh yang pernah disampaikan oleh Presiden Trump, bahwa mereka akan katakanlah mengambil alih Gaza dan mengungsikan warga Gaza keluar. Nah oleh karena itu tentu saja keinginan untuk membantu rakyat Gaza bagi Indonesia yang selalu mendukung Palestina itu tidak akan menjadi masalah. 1.000, 2.000 bahkan lebih banyak lagi, Pak Sarbini tadi udah telah sampaikan gitu. Cuman dalam situasi makar, dalam tanda kutip, tipu muslihat yang sekarang juga dimainkan oleh Netanyahu, maka mestinya ada langkah yang lebih cerdas, yang lebih strategis untuk memastikan bahwa yang kita bawa adalah sejernih-jernihnya air, bukan justru air yang bercampur dengan racun. Dan menurut saya untuk bisa memilah mana yang air yang jernih dan sudah bercampur dengan racun, itu harus ditambah 2 lagi dari yang disampaikan oleh Pak Presiden. Yang pertama disampaikan Pak Presiden syaratnya adalah atas persetujuan para pihak, dan yang kedua hanya sementara. Nah ini kategorinya masih umum menurut saya. Harus ditambah yang ketiga dan yang keempat, yaitu ada kerangka waktu yang jelas bagi Netanyahu untuk menghentikan genosida, dan ada kerangka waktu yang jelas bagi masyarakat global terutama Trump untuk memberikan kemerdekaan bagi Palestina. Hanya 2 hal itu yang akan menjamin bahwa mereka yang keluar dari Gaza dalam rangka pengobatan dan kemanusiaan suatu hari nanti
itu bisa kembali ke tanah dan rumah mereka. Kalau kemudian dua hal itu tidak dilakukan, dua hal yang terakhir, yaitu tidak ada kerangka waktu yang jelas kapan genosida akan diakhiri, dan yang kedua adalah kapan kemerdekaan akan ditegakkan di Palestina, maka akan selalu ada alasan dan alibi bahwa situasi di Gaza tidak akan pernah aman. Kalau begitu orang yang sudah keluar Gaza tidak akan bisa kembali. Dan itulah cerita dari para pengungsi, para diaspora yang dipaksa keluar dari Gaza. Jadi ini sekali lagi masyarakat Indonesia dengan dukungan yang begitu kuat, saya yakin mereka tidak akan pernah keberatan untuk menampung berapapun warga Gaza yang datang mau berobat ke Indonesia. Baik, mungkin ini lawatan Pak Hasibullah. Mohon izin saya potong sejenak. Mungkin lawatan kelima negara ini antara lain Arab, Turki, Mesir, Qatar, Yordania sebagai langkah awal Presiden untuk melancarkan wacana tersebut. Kemudian baik itu berkonsultasi atau minta persetujuan. Apa yang kemudian Indonesia minta kelima negara ini untuk keberhasilan memindahkan 1.000 orang korban di Gaza ke Indonesia? Iya, saya rasa yang perlu disepakati dan dibicarakan secara strategis dengan para pimpinan di negara-negara dekat Palestina adalah tadi untuk bagaimana memastikan bahwa kebijakan yang diambil ke depan tidak dalam bentuk tipu muslihat yang sepertinya adalah air tapi dia tidak murni, ada racun di dalamnya. Apa itu racunnya? Yaitu bahwa warga Palestina tidak akan bisa kembali lagi ke rumahnya. Sekali lagi kita bicara kemanusiaan, nggak mungkin kita tega membiarkan rakyat Palestina, rakyat Gaza berada dalam gempuran begitu. Tapi kita tahu persoalannya adalah gempuran, yaitu senjata yang diserang oleh atau digunakan oleh Israel. Dan tidak sedikit dari senjata itu yang justru diberikan dan disetujui oleh Trump, oleh Amerika Serikat sendiri. Nah, oleh karena itu tali temali daripada kebijakan yang harus satu kesatuan, tidak boleh hanya dipisah gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya kunjungan ini sangat strategis ya, karena ini terkait dengan yang kita sebut sebagai negara-negara Arab baru, penguasa negara Arab baru pasca Arab Spring, di mana negara-negara Timur Tengah inilah, karena juga ada Turki yang sekarang secara de facto menjadi penentu berbagai macam kebijakan di Timur Tengah. Nah, oleh karena itu menurut saya negara-negara ini dengan Pak Prabowo harus betul-betul merumuskan dan menyepakati bagaimana konflik ini bisa menuju akhir secara final. Tidak justru menjadi akhir sementara yang inti persoalannya tidak disentuh, yaitu persoalan penjajahan, persoalan genosida. Dan menurut saya kalau itu nggak ditutup genosidanya, walaupun 1.000 diambil akan ada 1.000 lagi yang terluka. Baik. Karena tadi senjatanya nggak pernah diselesaikan, perangnya nggak pernah diakhiri. Jadi harus ada keberanian untuk bagaimana juga bisa menjangkau Israel, menjangkau Amerika agar mulai mengambil kebijakan yang tegas. Nah, ini kan sebenarnya momentumnya sekarang momentum yang pas menurut saya ya. Kita tahu bahwa Netanyahu juga sedang bertemu dengan Trump di Amerika, dan saya yakin juga bagian daripada persoalan-persoalan ini selain soal tarif. Nah, ini juga ada soal tarif, ini juga terkait nanti itu. Baik. Karena masing-masing negara ini sekarang berkepentingan dengan persoalan tarif itu. Jadi justru ini harus menjadi alat tekan, alat untuk bagaimana Palestina bisa mewujudkan dan mencapai cita-citanya untuk menjadi negara yang merdeka. Baik, berarti yang perlu dikaji adalah kata sementara memindahkan 1.000 orang korban Gaza ke Indonesia. Benar. Karena khawatirnya sementara itu akan mengulang kisah ketika Indonesia menerima pengungsi dari Afghanistan dari korban Taliban yang hingga saat ini mungkin saja nasibnya belum jelas di Indonesia, apakah akan menetap di Indonesia atau kembali dipindahkan ke Afghanistan. Tapi kita akan bahas lebih lanjut, Pak Hasibullah dan Pak Sarbini, usai jeda berikut kami akan segera kembali. Pemirsa TV Prime Dialog akan kembali sesaat lagi.